Keputusan PSSI mengganti pelatih timnas Indonesia di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah tepat atau bumerang? Mari kita bahas di sini. Keputusan ini datang di tengah perjuangan Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat yang sama, nama mantan striker legendaris timnas Belanda, Patrick Kluivert, menjadi sorotan. Sebab, nama Kluivert muncul sebagai calon kuat untuk jadi penggantinya. Dalam konferensi pers untuk menyampaikan pemberhentian Shin Tae-yong, Ketua PSSI, Erick Thohir mengatakan, "Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional." Selain itu, Erick Thohir juga berucap, "Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain." Apakah ini langkah yang tepat, atau justru akan menjadi bumerang? Mari kita coba lihat apa saja sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positif pergantian pelatih timnas Indonesia. 1. Menyelesaikan ketidakharmonisan di tim. Pernyataan Erick Thohir mengindikasikan adanya dinamika yang kurang kondusif di tubuh timnas. Jika benar ada ketidakcocokan antara pelatih dan pemain, mengganti pelatih dapat menjadi solusi untuk mengembalikan fokus dan semangat tim. Pelatih baru diharapkan mampu membangun kembali atmosfer tim yang lebih harmonis. 2. Strategi baru yang lebih segar. Pengganti Shin Tae-yong, yang dikabarkan adalah Patrick Kluivert, memiliki rekam jejak sebagai mantan pemain kelas dunia dan pelatih dengan pengalaman di Eropa. Pendekatan taktik dan filosofi baru dari Kluivert diharapkan mampu membawa kejutan positif dan menambah daya saing timnas Indonesia dalam sisa laga kualifikasi. 3. Momentum untuk penyegaran jangka panjang. Langkah ini juga bisa dianggap sebagai persiapan jangka panjang, terutama jika PSSI sudah memproyeksikan Kluivert atau pelatih baru lainnya untuk membangun timnas dengan pendekatan yang lebih terstruktur menuju Piala Dunia 2030. Sisi negatif pergantian pelatih timnas Indonesia. 1. Waktu yang tidak tepat. Mengganti pelatih di tengah-tengah kualifikasi, apalagi saat jadwal pertandingan berikutnya tinggal 2 bulan lagi, adalah langkah yang sangat berisiko. Adaptasi pelatih baru, baik dengan pemain maupun dengan sistem kompetisi, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 2. Gangguan terhadap stabilitas tim. Shin Tae-yong telah lama melatih timnas Indonesia dan membangun hubungan emosional yang kuat dengan para pemain dan supporter. Pemecatannya di tengah kompetisi dapat memengaruhi moral skuad, terutama bagi pemain yang sudah terbiasa dengan gaya kepelatihan dan strategi Shin. Tiga. Ekspektasi tinggi terhadap pelatih baru. Jika Patrick Kluivert benar menjadi pengganti, dia akan menghadapi tekanan besar. Popularitas Shin Tae-yong yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia akan menjadi bayang-bayang, apalagi jika hasil dari pertandingan berikutnya tidak sesuai harapan. Kegagalan pelatih baru meraih hasil positif dalam waktu singkat dapat memicu kritik tajam kepada PSSI. Empat. Risiko kehilangan peluang ke Piala Dunia. Dengan 4 pertandingan krusial tersisa, setiap keputusan di level manajemen akan sangat berpengaruh. Pergantian pelatih ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengurangi peluang Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia. Pendukung timnas hanya bisa berharap. Keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong adalah langkah yang penuh keberanian, tapi juga syarat risiko. Di satu sisi, perubahan ini bisa menjadi awal baru bagi timnas Indonesia. Di sisi lain, keputusan ini terkesan gegabah karena dilakukan pada saat krusial dalam perjalanan kualifikasi. Apakah keputusan ini menjadi langkah maju atau justru bumerang bagi sepak bola Indonesia? Sebagai pendukung timnas, kita hanya bisa berharap. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Di sisi lain,
Indra Syafri mengenang Shin Tae-yong lewat foto 2019 dan 2024. Setiap pertemuan ada perpisahan. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengenang mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ia mengunggah dan membandingkan dua foto antara 2019 dan 2024. Setiap pertemuan ada perpisahan. Foto pertama Desember 2019 pertama kali bertemu Coach Shin, ujar Indra Syafri di akun Instagram pribadinya. Dan langsung ketika itu kita berdiskusi membicarakan kondisi sepak bola Indonesia. Katanya menambahkan, Indra Syafri sempat masuk tim kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia pada 2020. Sempat berkonflik, Indra dipindahkan menjadi Direktur Teknik PSSI pada tahun yang sama. Sekarang, Indra Syafri telah menjadi pelatih Timnas Indonesia U20 sejak 2023. Hubungannya dengan Shin Tae-yong juga telah membaik sejak beberapa tahun yang lalu. Saya masih ingat hal pertama yang ditanyakan Coach Shin, apa yang saya rasakan selama menangani sepak bola Indonesia. Tutur Indra Syafri. Saya sampaikan hal yang perlu menjadi perhatian di Timnas Indonesia yaitu kondisi fisik, mentalitas dalam implementasi taktikal, dan regenerasi pemain dengan menyiapkan Timnas Indonesia U20 dan Timnas Indonesia U17 secara baik. Lanjut Indra Syafri juga mengucapkan salam perpisahan dengan Shin Tae-yong. Ia mengunggah foto terakhir pada Desember 2024 ketika tengah makan bersama. Foto terakhir Desember 2024. Ketika bertukar pandangan dan diskusi tentang pengembangan sepak bola usia muda. Terima kasih Coach Shin Tae-yong telah menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia. Sangat harmonis dan kita saling bertukar pikiran tentang tim dan juga kita silaturahmi lah, tapi tidak menyangkut hal-hal teknis.